Hai, ketemu lagi dengan saya Lele Afi Lelesan. Oke, kita langsung lanjut aja ke episode Jagalah Putriku, karya Mami Kembar. Dari novel Suami Pengganti. Selamat mendengarkan. Pagi-pagi sekali Radit sudah bangun. Dia mandi dan segera mengganti bajunya. Di liriknya Alia masih tertidur lelap. Radit tidak membangunkannya. Radit keluar dari kamarnya dan segera menemui Pak Kusuma. "Selamat pagi, Tuan," sapa Radit seperti biasanya. "Selamat pagi. Mari, duduk sini." Pak Kusuma mengajak Radit duduk di sofa bersamanya. Radit merasa sangat canggung. Tidak pernah dia duduk sedekat ini dengan bosnya. "Mulai saat ini, panggil saya Papa, karena kau telah menjadi menantu saya. Dan semua urusan perusahaan akan saya serahkan padamu," ucap Pak Kusuma. "Tapi Tuan," bantah Radit, "saya sudah memikirkannya. Saya ingin kamu menjaga anak saya dan perusahaan saya. Apakah kamu bersedia?" tanya Pak Kusuma. Kini dia memandang wajah Radit dengan seksama. Radit akhirnya mengangguk. "Baiklah Tuan, Pak, saya bersedia. Tapi tetap perusahaan atas nama Alia. Saya hanya menjalankannya saja. Saya tidak mau dituduh sebagai pengambil kesempatan dalam kesempitan," ucap Radit tegas. Pak Kusuma tersenyum. Inilah yang dia suka dari Radit. Sikapnya baik, jujur, dan tidak serakah. Padahal kesempatan sudah di depan mata. Tapi dia tidak memanfaatkannya untuk kepentingannya sendiri. Jika orang lain mungkin sudah menerimanya. "Radit, kau sudah melihat surat kabar pagi ini?" tanya Pak Kusuma. "Maaf Tuan, Pak, saya belum membacanya," jawab Radit tertunduk. "Lihat dan bacalah." Pak Kusuma melemparkan surat kabar ke hadapan Radit. Radit mengambilnya dan membaca surat kabar tersebut. Wajahnya merah padam. "Apa yang harus kita lakukan, Pak?" tanyanya. "Biarkan saja berita ini, karena sudah terlanjur tersebar. Aku cuma berharap Alia mampu menerima ini semua. Aku tahu dia sangat rapuh dan manja," ucap Pak Kusuma sedih. "Saya akan selalu mendampinginya, Pak. Saya akan melindunginya." "Cari tahu mengapa Ardian pergi di hari pernikahannya dan kemana dia pergi. Temukan dia secepatnya," ucap Pak Kusuma. "Baik, Pak. Aku pasti akan menemukannya." "Aku ingin keluarga Wijaya mendapatkan balasan yang setimpal atas penghinaan yang sudah mereka lakukan pada keluargaku," ucap Pak Kusuma penuh amarah. "Aku akan pastikan mereka akan segera mendapatkan balasannya, Pak. Ini janjiku," ucap Radit. "Satu lagi yang aku minta darimu. Tolong jaga Alia anakku. Aku percayakan dia padamu. Aku yakin kau mampu membahagiakannya. Walau aku tahu belum ada cinta di hati kalian. Tapi aku mohon padamu, sayangilah dia dan bahagiakanlah Alia. Hanya dia harta yang aku punya. Jangan pernah kau menyakitinya dan membuatnya menangis. Radit, berjanjilah padaku, kau akan menjaganya hingga akhir hayat," ucap Pak Kusuma. Radit terdiam. Pak Kusuma sampai memohon padanya. Tanpa diminta pun, dia akan melindungi Alia sampai nafas penghabisan. Karena kini Alia adalah istrinya. Dalam hidupnya, Radit berprinsip menikah hanya sekali seumur hidup. Walau pernikahan ini dadakan dan bukan keinginannya, tapi tidak sedikit pun Radit berpikir untuk bercerai dari Alia. "Saya pasti akan menjaganya, Tuan." "Terima kasih," jawab Pak Kusuma. Dia merasa lega sekarang. Dia dapat pergi dengan tenang saat ajal menjemputnya nanti. Dia sangat mengenal Radit. Dulu dia pertama kali bertemu dengan Radit. Radit adalah seorang anak jalanan.
Saat itu usianya sekitar 11 tahun. Pak Kusuma tersentuh akan keberanian dan kejujurannya. Pak Kusuma dikejar perampok di jalan sepi dan Radit kecil melihatnya. Kemudian dia dengan penuh keberanian membantu Pak Kusuma melawan para perampok hingga akhirnya perampok itu kabur. Walaupun Radit berhasil membuat perampoknya kabur, tapi Radit terluka karena terkena pisau. Pak Kusuma membawanya ke rumah sakit. Saat ditanya keluarganya, Radit mengatakan bahwa dia tinggal di jalan, tidak memiliki keluarga, apalagi orang tua. Pak Kusuma membawanya pulang dan menyekolahkannya. Awalnya Radit menolak, tapi Pak Kusuma memaksanya dan memberikannya pekerjaan. Jadi Radit bekerja sambil sekolah. Dia tidak mau menerima semuanya cuma-cuma. Radit mulai bekerja awalnya hanya tukang kebun, naik menjadi supir pribadi. Pak Kusuma mengajarinya berbisnis dan menguliahkannya. Hingga saat ini, dia menjadi sekretaris sekaligus asisten pribadi Pak Kusuma. Radit anak yang pintar, hingga dia dapat maju dengan pesat. Kualitas dan kinerjanya tidak diragukan lagi. Hanya saja, Radit sedikit pendiam dan tak pernah tersenyum, membuat orang takut di sekitarnya, walau hanya sekedar ingin menyapa. Radit berjalan keluar dari ruangan Pak Kusuma. Ucapannya masih terngikiran Radit. Bagaimana aku bisa membahagiakan Nona Alia? Aku saja tidak mengenalnya. Aku tidak tahu cara membuat wanita bahagia. Aku bahkan tidak pernah dekat dengan wanita manapun. Di sisi lain, Alia bangun dari tidurnya. Dilihatnya sekeliling kamar. Di mana aku? Tanyanya pada dirinya sendiri. Lama dia berpikir. Akhirnya dia mengingat peristiwa semalam bahwa dia sudah menikah dengan Radit. Seketika, Alia kembali menangis. Alia masih tidak percaya Ardian tega meninggalkannya. Apa yang menyebabkan dia pergi? Bukankah kami saling mencintai? Lalu kemana dia pergi? Alia kembali larut dalam kesedihannya. Setelah puas menangis, Alia mencari ponselnya. Dia mencoba menelepon Ardian, tapi sudah berulang kali dia mencoba. Nomor Ardian tetap tidak aktif. Alia terus mencoba menghubunginya, sampai akhirnya dia lelah dan membanting ponselnya kesal. Apa salahku? Kenapa kau tega berbuat seperti ini padaku? Ardian jahat! Jahat! Teriak Alia. Nah, udah selesai nih untuk episode ini. Jangan lupa kasih like dan komentar pada novel audiobook dan juga novel autornya. Terima kasih, sampai jumpa. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.